Bisa kecelakaan maut yang melibatkan truk dan sejumlah kendaraan di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta terjadi karena truk mengalami remblong. Dan berikut adalah kronologis kecelakaan maut tersebut. Insiden terjadi di kilometer 92 arah Jakarta. Pelanggaran pertama adalah truk melaju di jalur yang tidak semestinya, yakni di jalur kanan. Saat itu sejumlah kendaraan tengah mengantre untuk melalui proyek perbaikan jalan dan tiba-tiba truk bermuatan berat tidak dapat berhenti dan menabrak sejumlah kendaraan yang tengah mengantre di depannya. Akibatnya tabrakan beruntun tak terhindarkan. Hingga siang ini satu tewas sementara puluhan lainnya luka-luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di sekitar lokasi kecelakaan. Berdasarkan data Korlantas Polri, sepanjang 2017 hingga 2021 tercatat ada 349 kasus kecelakaan yang melibatkan truk odol. Pada 2023, kecelakaan akibat truk odol meningkat hingga 200 kasus. Dan untuk membahasnya telah tergabung bersama kami Sony Susmana, pengamat keselamatan dari Safety Defensive Consultant Indonesia. Selamat siang, Pak Sony. Selamat siang. Oke, Pak Sony, kita lihat tadi tayangan sebelumnya ternyata data menunjukkan bahwa setiap tahunnya kecelakaan yang melibatkan truk ini telah mencapai ratusan kasus. Nah, hal ini apakah memang Anda melihatnya dari bentuk lemahnya pengawasan atau memang masih banyak operator truk yang abai dan juga lalai begitu? Iya, semua yang Mbak sampaikan itu benar ya. Karena berulang kali terjadi dan ini melibatkan kendaraan besar ya, rata-rata bermasalah di remnya. Menurut pendapat saya sih sudah saatnya aturan kecepatan di rute tersebut, khususnya dari Bandung ke Cikampek di jalan tol ini dibatasi. Terutama kendaraan-kendaraan yang besar tadi ya, karena gagal rem itu banyak sekali didapati di kondisi tersebut. Dan di lokasi tersebut, nah itu jalan tol ya, banyak sekali crosswind yang datang dari arah pegunungan. Ini bisa membuat kendaraan mudah hilang keseimbangan. Kemudian kondisi berikutnya adalah turunan yang panjang sekali di jalan tol. Sebetulnya nggak di kilometer 90 aja, tetapi dari Cipularang sampai dengan ujung tol Cikampek. Ini turunan panjang. Memang derajat kemiringannya tidak terlalu ekstrim. Tetapi karena panjang, si pengemudi melihat ini sebuah effort, mobil gua akan lebih cepat sampai gitu ke tempat tujuan. Padahal di situ ada bahaya yang mengintai. Salah satunya adalah kecepatan yang tidak terkontrol, kemudian emosi ingin cepat sampai tempat tujuan, dan salah satunya adalah rem yang bekerja ini panas kalau memang operasionalnya salah. Oke, nah jadi ini secara teknis, dan kita menyesuaikan kecepatan, tidak dipercepat tetapi dikontrol kecepatannya sehingga lebih lambat, dan salah satunya bagaimana si pengemudi mampu membaca potensi-potensi bahaya yang ada di sekitarnya. Oke, dan ditambah ini juga kondisinya menurut penjelasan dari pihak kepolisian truk ini melaju di jalur paling kanan begitu, dan menurut kepolisian juga posisi personelingnya di gigi 4, padahal kondisi jalan yang tadi Pak Saudi sampaikan juga kondisinya menurun begitu kan, berarti artinya ini sudah berlapis begitu ya kesalahan dari pengemudi sopir truk ini. Ya, kalau dilihat dari video iya, tapi saya nggak ngambil kesimpulan itu karena nanti biar teman-teman dari kepolisian yang ngambil kesimpulan harus lewat satu proses investigasi yang panjang ya, nggak bisa ngambil kesimpulan semudah itu. Kita lihat kronologisnya seperti apa, perawatannya gimana sampai dengan keterampilan dia, karena grade seorang pengemudi khususnya truk ini kan SIM-nya B1. Ketika sudah berSIM B1, harusnya dia punya jam terbang yang tinggi, punya keterampilan yang baik, kemampuan, attitude, perilaku yang memang sudah terlatih. Jadi dalam hal ini sebenarnya menginjak pedal gas itu gampang, tetapi yang harus dipikirkan seorang pengemudi adalah mampu nggak dia mengerem sempurna. Ini yang paling susah dari proses mengemudi.
Oke, artinya memang kita tahu kalau menyetir mobil juga memiliki kesulitannya sendiri, apalagi mobil kendaraan berat seperti truk begitu kan, ada tingkat kesulitannya yang lebih tinggi lagi. Artinya apakah memang harus ada pengecekan secara berkala begitu terkait dengan pengemudi supir ini ataupun supir truk ini, seperti pengecekan kesehatan atau seperti apa yang Anda bisa sampaikan? Ya, datanya kan jelas ya, parameternya jelas. Tingkat kecelakaan ini kan nggak nurun, makin banyak dan makin parah, bahkan melibatkan pihak ketiga. Jadi itu perlu dipertanyakan kepada teman-teman dari Disubdar sama pihak kepolisian. Ketika ada sebuah kendaraan yang odol lewat, melintas, itu kan Pak Sony? Pak Sony, kami terkendala mendapatkan suara Anda. Apakah masih terhubung bersama kami? Oke, nampaknya kami mengalami kendala teknis dengan Pak Sony Sulasmana, pakar keselamatan berkendara dari Safety Defensive Consultant Indonesia, terkait dengan pembahasan kecelakaan truk yang belakangan semakin marak terjadi dan apa saja penyebabnya, yang juga tadi sudah disampaikan ada beberapa kondisi jalan yang menjadi salah satu faktor, kemudian ada human error juga yang bisa menjadi salah satu faktor juga terjadinya kecelakaan yang kerap terjadi di jalanan tol. Kita akan coba sapa lagi Pak Sony Sulasmana. Pak Sony masih terhubung bersama kami? Pak Sony? Oke, baik. Kami mengalami kendala teknis bersama dengan Pak Sony Sulasmana, pakar keselamatan berkendara dari Safety Defensive Consultant Indonesia. Kita akan coba lagi hubungi Sony Sulasmana untuk membahas bagaimana fenomena kecelakaan yang kerap terjadi di jalan tol yang kemudian melibatkan truk di jalan dan menyebabkan korban luka hingga korban jiwa.